Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur di setiap puji-pujian yang kami naikkan. Biarlah namamu yang ditinggikan dan diagungkan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami ada di tempat ini untuk memuji, menyembah, meninggikan namamu yang maha kudus. Engkau yang maha kudus, Engkau kuduskan kami ya Tuhan. Oleh darah-Mu Tuhan Yesus, kami telah disucikan. Oleh kuasa namamu Tuhan Yesus, kami telah dipulihkan. Terima kasih Bapa. Oh sungguh baik, teramat baik. Tidak ada yang seperti Engkau. Kasih-Mu begitu dalam, tidak terselami. Kasih-Mu begitu luas, tidak terukur panjang dan lebarnya. Kasih-Mu begitu tinggi, agung dan mulianya, tidak tertandingi. Kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, Allah Elohim, pencipta langit dan bumi. Dan bila setiap yang bernapas memuji dan menyembah, meninggikan namamu saja. Engkaulah Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah El Shaddai, Jehovah Syama, Tuhanku yang hebat, Tuhanku yang dahsyat, Tuhanku yang mulia. Terima kasih, Engkau telah memilih kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Terima kasih, oleh darah-Mu Tuhan Yesus kami telah ditebus, sehingga kami diperdamaikan dengan Bapa, dan hati kami meluap-luap dengan syukur dan kegembiraan, karena Tuhan yang menyertai kami, karena Tuhan di pihak kami, karena Tuhan yang menyertai kami. Immanuel, Engkau menyertai kami ya Bapa. Mari Roh Kudus, terus Engkau berbicara bagi gereja-Mu di tempat ini, bagi setiap pribadi lepas pribadi. Penyertaan-Mu ajaib, penyertaan-Mu sempurna bagi kami, sehingga setiap pribadi lepas pribadi Tuhan kuatkan, Tuhan kokohkan, Tuhan teguhkan, sehingga hati kami terus rindu untuk bersekutu dengan Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap kami yang datang pagi hari ini dengan damai sejahtera, sukacita, berkat pertolongan, berkat pelindungan, dan rahmat Tuhan yang tiada taranya. Kami mengucap syukur, terpujilah nama Bapa. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kami semua. Tuhan berkati jemaat-Nya. Tuhan berkati hamba-Mu yang beritakannya. Darah-Mu Yesus tutup bungkus tempat ini. Kuasa nama Yesus menyertai. Pertolongan, pelindungan, pasukan malaikat yang kudus menjaga kami di tempat ini. Roh Tuhan ada pada kami semua. Roh Kudus penuhi kami semua. Urapi kami dengan urapan yang manis, yang datang dari sorga, yang memampukan kami untuk tujuan sorga. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan baca kitab Mazmur pasal yang ke-22. Saya ambil tema ini karena kita terus bergerak selama hampir lebih daripada 3 bulan ini. Kita setiap pagi di dalam morning prayer itu atau doa pagi itu melalui Google Meet, kita belajar terus tentang kitab Mazmur. Nah, saya ada satu perkataan yang saya kemarin bukan kemarin, minggu lalu itu, waktu bacakan itu saya agak bertanya tentang kata ini. Nah, Mazmur pasal 22 ayat yang ke-7, kita baca saja sampai dengan ayat yang ke-12. Dimulai dengan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Ya, ini kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku, janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Nah, perikopnya ini adalah Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Sama perkataan ini ketika Yesus ada tergantung di kayu salib itu.
Eloi, Eloi, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Posisi rohani yang paling menyedihkan adalah ketika Tuhan tidak ada menyertai kita. Jadi di sanalah dinamakan itu kekosongan jiwa atau emptiness, bukan kesepian tapi kekosongan jiwa. Ketika rohani kita merasa Tuhan itu meninggalkan kita, dan keadaan itulah yang paling buruk yang dialami oleh manusia. Itulah yang dialami Yesus ketika dia harus menjalankan seluruh daripada kehendak Bapa itu sampai dia mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, yaitu kekosongan jiwa. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan, tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Jadi Daud menggambarkan ini sebagai pelambang Kristus. Jadi Daud pun merasakan itu sebagai seseorang yang hidup sebagai manusia. Dan kita pun pasti mengalami itu ketika kita ada dalam kekosongan rohani, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Nah, di sini Yesus berkata, atau di sini digambarkan Yesus oleh Daud, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Nah, kalau kita masuk ke slide dulu, Yesus digambarkan sebagai ulat. Slide yang pertama. Nah, ini ada satu makna yang mendalam dari Mazmur 22 ayat 26 ini, satu eksplorasi mendalam tentang metafora, atau metafora itu disebut penggambaran. Nah, satu eksplorasi mendalam tentang metafora luar biasa dalam Alkitab yang mengungkapkan makna yang tersembunyi dari pengorbanan Kristus melalui simbolisme alam yang penuh makna. Jadi simbolisme daripada ulat, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Nah, tetapi juga dia sebuah eksplorasi simbolis yang mengundang refleksi mendalam tentang makna transformasi, kerendahan hati dan kebangkitan dalam perspektif yang tak terduga. Nah, ini akan dijelaskan. Jadi di situ ada satu transformasi, tapi di situ juga ada kerendahan hati, tapi hasilnya adalah sesuatu yang tidak terduga, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jadi banyak orang atau banyak kita berpikir bahwa dari kemuliaan lahir kemuliaan. Karena kita sering berkata berjalan dari from glory to glory. Tapi Tuhan bukan, dari kehinaan menjadi kemuliaan. Nah itu, kenapa bisa begitu? Karena kita harus sadar bahwa Tuhan itu selalu berpihak kepada orang yang lemah. Tuhan itu selalu berpihak kepada orang yang hina. Nah itu dia. Jadi kalau kita baca dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan kitab Yohanes, maka dari seluruh pelayanan Kristus itu selalu ditujukan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Orang yang sakit, orang yang disingkirkan seperti tukang pemungut cukai. Nah, perempuan yang sundal, apalagi. Jadi itu gambaran daripada bagaimana hatinya Kristus kepada orang-orang yang dihinakan, orang-orang yang dipinggirkan, dan orang-orang yang kesakitan, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Itu hatinya Tuhan. Maka jangan pernah berlomba-lomba untuk hebat di hadapan Tuhan, tapi justru merasa kita ini hina, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Hina itu bukan maksudnya itu supaya kita seorang yang hina, tapi merasa kita ini siapa saya di hadapan Tuhan. Amin. Bukan betapa hebatnya saya di hadapan Tuhan, bukan itu. Nah, ini dasar Alkitab yang mengejutkan di dalam slide yang kedua. Mazmur 22 ayat 6 ini tadi saya sudah baca, tetapi aku ini adalah ulat, bukan manusia tercela, bukan manusia tercela oleh manusia dan dihina oleh bangsa. Nah, yang menghina bukan orang yang di sekitarnya saja loh, tapi dihina oleh bangsa. Satu bangsa menghina dia. Jadi nggak heran kalau sampai hari ini Yesus masih dihina, sekalipun Yesus sudah di sorga, Bapak Ibu Saudara. Nggak usah heran, nggak usah
Karena memang itu perbuatan iblis, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jadi siapa yang menghina Yesus itu pasti perbuatan iblis. Amin. Nah, itu dia. Jadi jangan ikut-ikut ke sana karena itu perbuatan iblis. Amin Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita merasa supaya aman lalu kita ikut-ikut orang-orang yang menghina Yesus. Ada banyak orang yang berani melangkah di jalan seperti itu. Tapi saya minta kita semua jemaat yang kasih Tuhan, jangan sesekali ikut orang-orang yang menghina Yesus. Karena engkau termasuk di dalam golongan daripada iblis yang dipakai lewat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam, dan orang-orang yang tidak percaya. Ayat yang secara tradisional ini dipahami sebagai nubuatan tentang penderitaan Kristus menggunakan kata Ibrani tolaat yang berarti ulat atau cacing. Nah, jadi dalam konteks teologinya perbandingan ini bukan sekedar metafora kehinaan, tetapi mengandung simbolisme transformasi yang mendalamnya. Pertanyaannya, mengapa ulat? Nah, ulatnya warnanya hijau supaya Bapak Ibu tahu. Ulat yang di sini itu warnanya hijau. Ini gambar apa Bapak Ibu? Gambar apa ini? Ulat ya. Jadi semua kita sepakat ini ulat ya. Tapi ini ulat yang ada di Indonesia. Warnanya hijau. Ya. Jadi kenapa ulat? Nah, kenapa saya kasih gambar ulat hijau supaya Bapak Ibu tahu, oh ulat itu yang ulat ini. Jangan nanti ulat yang di Timur Tengah beda Bapak Ibu, warnanya merah. Nah, kalau di sini warnanya hijau. Nah, sekarang kita tanya dulu, kenapa itu ulat? Nah, pertanyaan ini mengapa Mazmur atau penulis Mazmur, Daud sendiri yang menulis ini, memilih analogi ulat itu begitu hina? Jawabannya terletak pada pemahaman mendalam tentang sifat transformasi ilahi yang bekerja melalui yang lemah dan tercela. Jadi kalau ulat itu kan ya paling lemah lah, lari juga nggak bisa. Ya, tinggal kita ketemu ulat ya tinggal kalau nggak mau mati ini panggil ayam, dipatok ayam mati ulatnya kan gitu. Dia itu paling hina, paling ditakutin. Maksudnya jangan ada ulat kan, nggak mau didekatin, iya kan? Tapi kalau dimatiin juga gampang, iya kan? Daripada kecoa mending mana? Lebih gampang ulat kan? Nah, kemarin sore-sore saya mau mandi tiba-tiba ada kecoa mau datangin kaki saya. Daripada dia duluan yang datang, saya injak aja begini. Saya injak, saya tendang masuk ke lubang, saya siram, selesai. Nah, kalau ulat mana bisa dia datang, dia pasti jalan pelan-pelan. Nah, itu menggambarkan sesuatu yang tidak berdaya. Ulat tidak memiliki kekuatan untuk membela diri, mudah diinjak, dan sering dianggap hama. Namun di balik kelemahan itu tersimpan potensi keajaiban yang tak terbayangkan. Ini yang mau kita eksplor daripada perkataan Mazmur ini, tetapi aku ini ulat bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Kalau di Timur Tengah ulatnya enggak hijau, ulatnya merah. Nah, slide berikutnya, itu dia. Nah, fisiknya seperti ini. Dinamakan crimson worm, ulat merah. Nah, jadi kalau di sini karena kita ini tropis, maka ulatnya hijau. Kalau di subtropis, ulatnya berubah jadi merah. Nah, karena yang dimakan itu enggak banyak tumbuhan daun hijau. Nah, kalau Bapak Ibu pergi ke arah-arah subtropis, mulai ke Eropa lah kira-kira, maka hijau itu jarang-jarang. Hijau itu pada bulan-bulan spring doang. Tapi kalau udah mulai bulan-bulan Juli sampai dengan bulan Desember kan sudah salju, sudah nggak ada. Tapi setelah musim gugur juga daun nggak ada yang hijau. Jadi kebanyakan tuh ulat ada di posisi warna merah, coklat, dan maron seperti itu. Makanya ulatnya warna merah, crimson worm namanya. Karakteristiknya, ulat kecil berwarna merah tua yang hidup di wilayah Timur Tengah, khususnya daerah gurun, semi gurun, ukurannya mungil dan kontras dengan makna simbolis yang besar.
warnanya merah tua mencolok, ukurannya sangat kecil dan rapuh, hidup di pohon-pohon tertentu. Jadi kalau ulat yang kita kan agak panjang tuh. Nah kalau dia enggak, kecil-kecil. Nah kalau dikatakan tuh ya berapa, 1 cm, 2 cm paling maksimal. Nah dia menempel di batang. Jadi ulat yang betina menempelkan dirinya secara permanen pada batang pohon, membentuk cangkang yang keras dan tidak bisa dilepaskan lagi. Tapi dia juga melindungi keturunannya, ia melindungi telur larva yang menetes di bawah tubuhnya menjadi perisai hidup untuk generasi berikutnya. Dan yang ketiga ini pengorbanan hidup. Larva itu memakan tubuh induk yang masih hidup selama 3 hari, kemudian induknya mati dan mengeluarkan zat merah yang menodai kayu itu. Nah itu Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kita jalan dulu terus, kita supaya cepat siapa si ulat itu. Siapa si ulat itu atau tolaat itu? Ulat merah kirmiji. Nah kalau pernah dengar dosamu merah seperti kirmiji, diubah seperti putih seperti salju. Nah ada hubungannya dengan ini karena kehidupan di Timur Tengah. Hidup di Timur Tengah berukuran seperti kacang polong. Kacang polong pernah lihat nggak? Nah kacang polong, jadi paling segini lah ya kacang polong itu ya. Nah lebih mirip larva daripada ulat biasa. Yang unik, betina hanya bertelur sekali seumur hidup, jadi sekali doang. Menempel kuat pada batang pohon dan membentuk cangkang keras berwarna merah tua. Nah itu dia Bapak Ibu Saudara Tuhan. Balik dulu ke slide yang kedua tadi, saya biar ini jelas. Nah ulat ini akan bertelur dan dia akan diam di situ. Nah telur itu menjadi larva. Supaya larva itu hidup, maka dia makan daging daripada induknya. Dimakan selama 3 hari, dimakan dan induknya itu mati. Induknya itu mati, habis, dan larva itu yang muncul kembali. Nah itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, nanti dia akan kembali. Itu memang satu kejadian yang simbolis, sama seperti Yesus 3 hari dia di sana, dia mati dan dia dikuburkan selama 3 hari dan seluruh hidupnya diserahkan bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Amin Bapak Ibu. Nah itu, jadi kenapa Daud menuliskan ini sebagai dia katakan sebagai ulat yang paling hina, bukan binatang yang lain. Nah, jadi kalau dikatakan Daud itu golongan nabi, benar. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata kitab Mazmur ini tidak tentang cerita hubungan kita dengan Tuhan, tapi kitab Mazmur ini adalah pelambang daripada Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah, kita lihat siklus hidup daripada gambaran pengorbanan itu. Yang pertama, terus satu lagi. Nah yang pertama, nah ini dia nanti, jadi pohon yang dipenuhi ulat itu jadi begini Bapak Ibu. Bertelur dan melekat, betina bertelur di bawah tubuh yang melekat pada kayu. 3 hari perlindungan, dia melindungi, memberi makan larva dan tubuh yang hidup. Nah lalu dia mati, kematian dan cairan merah. Betina mati dan mengeluarkan cairan merah kirmiji. Nah pohonnya itu jadi merah-merah. Nah itu, jadi dia tinggalkan itu, warisan merah itu, larva tetap berwarna merah sepanjang hidup sebagai tanda warisan. Nah, jadi kalau kita lihat darah yang tercurah di situ, itulah warisan yang diberikan Yesus pada kita. Nanti kita teruskan pengertian itu Bapak Ibu Saudara Tuhan. Terus kita masuk ke slide berikutnya. Mazmur 22 ayat 6 ini berisikan nubuatan mesianik. Nah, karena berkenaan dengan Mesias, jadi dikatakan nubuatan mesianik. Jadi ayat ini merupakan nubuat khusus menggambarkan penderitaan yang mendalam akan dialami Yesus Kristus di kayu salib dan ditulis berabad-abad sebelum peristiwa penyaliban terjadi. Ajaib bukan kitab kita ini? Ribuan tahun sebelum Yesus disalib, Daud sudah menggambarkan ini. Dan kemudian di beberapa ratus tahun seterusnya, Yesaya menggambarkan itu, Yehezkiel menggambarkan itu, Daniel menggambarkan itu,
Hosea menggambarkan itu. Jadi tidak ujuk-ujuk datang dari langit, Bapak Ibu Saudara Tuhan, terjadi. Itulah sebabnya dikatakan Alkitab kita ini Alkitab kanon. Artinya kanon itu penggaris, ada standarnya, tidak asal-asalan. Jadi semua itu ada ukurannya, ada standarnya. Maka Alkitab kita ini tidak dari langit ujuk-ujuk, tapi ditulis oleh orang yang dipenuhi Roh Kudus, dan tulisan-tulisan itu dibuat standarnya, yaitu standar sorga, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Hari Kamis saya ada dengan seseorang, lalu di dalam mobil itu kami berdua, di tengah jalan itu dia ngomong begini sama saya, Pak, saya ini sebenarnya orang tua saya Protestan, kelas 2 SD saya menjadi agama lain, agama seberang, dia bilang gitu. Jadi saya ini sebenarnya orang tua dari Protestan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya bilang begini sama dia, sepengetahuan saya ya, kalau orang Kristen punya kitab namanya Alkitab, konsisten dengan sorga. Tidak ada tentang keinginan daging di sini, di situ saya bilang gitu. Konsisten dengan sorga. Mulai paham Bapak Ibu? Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu berbicara tentang hal-hal yang rohani dan hal-hal kekekalan dan sorga. Lalu saya bilang sama dia, tapi saya kurang yakin dengan kitab lain. Apakah konsisten dengan sorga? Karena ada kawin mengawin, itu keinginan daging. Alkitab tidak pernah menuliskan hal-hal yang daging. Tapi kitab yang lain saya nggak tahu pasti, tapi sepertinya bercerita tentang keinginan daging supaya dipenuhi. Tapi juga bicara sorga. Dua hal yang tidak bisa bertemu Bapak Ibu. Mulai paham sekarang bagaimana kitab ini begitu ajaibnya? Tidak ada di sini tentang hal-hal yang duniawi dituliskan. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semuanya berbicara tentang nubuatan dan kejadian dan hal-hal yang akan datang. Untuk tujuan sorga. Bukan untuk tujuan manusia, supaya bisa kawin 2 kali, 3 kali, 4 kali, supaya bisa kawin lagi di sorga dengan bidadari. No, Bapak Ibu. Tuhan berbicara hanya tentang sorga. Amin. Nah, saya tidak menyindir agama lain, tapi supaya kita mulai mengerti, bahkan Mazmur yang ditulis oleh Daud itu mengandung nubuatan mesianik. Karena Mesias itu akan datang. Nah, kata Ibrani tolaat itu di dalam bahasa Ibrani, ulat, itu secara spesifik merujuk kepada ulat merah tua atau crimson worm, bukan sekedar ulat biasa yang kita kenal. Dan makna tersembunyinya, ada gambaran simbolis ini sering terlewatkan dalam pembacaan sehari-hari. Nah, ini waktu saya baca, kan saya nggak tahu Bapak Ibu itu kira-kira yang doa pagi itu ada 50, 51, 52. Nggak tahu saya, entah kalian lagi masak, entah kalian nggak dengar atau hanya munculin, tapi saya waktu membaca itu, saya pas lagi baca ayat yang ke-6 ini, ayat yang ke-7 ini, ayat yang ke-7 ini, tiba-tiba saya, ulat itu apa ya? Nah itu dia. Jadi kadang-kadang kita baca Alkitab ini terlewat, tapi ketika kita baca, kok ada ulat ya? Kok ada kata ulat gitu? Nah, lalu saya cari ulat itu, maka saya bagikan kepada Bapak Ibu, ternyata ada makna tersembunyi di sana, yaitu tentang sesuatu yang makna teologisnya yang mendalam tentang pengorbanan dan kasih ilahi. Jadi tadi kalau ulat itu 3 hari dia, setelah larva itu keluar, 3 hari dia menempel di pohon itu, dia lama-lama mati dimakan sama larva itu tentang pengorbanan dan kasih ilahi. Kemarin tadi malam saya bawa khotbah tentang
Bapak Gembala yang baik. Sama kan? Jadi seluruh kitab suci ini berbicara tentang pengorbanan dan kasih ilahi. Itu sifat-sifat daripada Allah. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu, itu pasti kita temukan sifat itu, pengorbanan. Pasti kita temukan. Nah itu dia. Nah kita masuk lagi ke slide berikutnya. Nah sekarang itu bagaimana dihubungkan dengan Yesus di kayu salib. Nah sama seperti ulat itu, dia menempel di salib. Yesus rela menempel di pohon salib untuk menanggung dosa manusia. Filipi 2 ayat 8. Dia ditempelkan di situ Bapak Ibu Saudara Tuhan, sama seperti ulat tadi. Apalagi darah yang tercurah. Darahnya seperti cairan merah yang menandai dan menyucikan umatnya. Nah itu dia, oleh bilurnya, oleh darahnya. Nah kita telah disucikan. Nah ini dia Bapak Ibu Saudara Tuhan, ditandai dan disucikan. Yesaya 53 ayat 5, ini juga nubuatan nih Bapak Ibu. Sampai dengan Yesaya 56 ini nubuatan tentang Yesus. Lalu kehidupan yang baru setelah dia mati, ada kehidupan yang baru. Pengorbanannya memberi hidup baru bagi yang percaya. Nah itu dia. Pengorbanannya memberikan hidup yang baru bagi yang percaya. Tadi malam saya bicara tentang bagaimana generasi muda ini akan dipakai Tuhan. Saya teleponan sama hambanya Pastor Ibob. Sebenarnya kita para pemimpin ini banyak munafik. Kita bilang, ayo generasi Yeremia maju, tapi kita enggak memberikan tempat. Kita sudah tua, tapi kita masih tetap menjadi para pemimpin. Tidak kita sediakan tempat. Atau kita tidak mundur supaya yang muda naik. Harusnya kalau kita sudah tua, berikan yang muda. Supaya apa? Supaya lebih baik dari kita. Tapi memang tidak mudah. Saya juga berpikir demikian. Suatu waktu saya akan menyelesaikan tugas saya. Saya berharap gembala yang baru, dia akan lebih baik daripada saya. Dan